Saudara-saudara, saya mau bahas pada kesempatan ini satu kata, yaitu kata kafir ya. Kata kafir ini sekarang lagi naik daun ya, karena apa? Kata ini sangat tenar karena banyak dipergunakan hari-hari ini ya. Terutama banyak kali orang Islam menggunakan kata kafir ini untuk menunjuk kepada orang Kristen atau bahkan semua yang bukan Islam ya. Nah, kalau kita melihat bahwa memang hubungan antara Islam dengan agama-agama yang lain seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya kelihatannya tidak terlalu bergesekan, tapi khusus dengan Kristen itu Islam merasa sangat bergesekan dengan Kristen. Ya, mengapa? Mungkin karena ada kesamaan atau kemiripan di dalam ajarannya atau kisah-kisah baik di Alkitab dan juga di Al-Quran menyangkut Abraham atau Ibrahim, menyangkut Maria atau Miriam, Musa, Adam, bahkan Yesus yang disebut di sana sebagai Isa Al-Masih. Juga mungkin karena dua agama ini adalah agama yang bersifat misi, di mana mau memberitakan tentang apa yang diimani kepada orang lain, dan karena itu maka gesekan itu antara Kristen dan Islam lebih terasa ketimbang Islam dengan agama yang lain, sehingga memang banyak kali orang Kristen disebut sebagai orang kafir, terutama dengan maraknya atau juga lagi heboh-hebohnya kasus Ahok sekarang, maka seringkali disebut dia pemimpin kafir, jangan memilih pemimpin kafir dan sebagainya. Bukan cuma Ahok, tapi juga akhirnya rata-rata di media sosial banyak kali orang Kristen disebut sebagai orang kafir ya. Nah, juga saya melihat di berita kemarin dalam sidang Ahok yang terakhir itu ada saksi yang mengatakan bahwa tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Lalu Ahok protes dan mengatakan bahwa dia percaya atau dia mentuhankan Yesus, percaya Yesus adalah Tuhan, dia bukan kafir ya. Nah, sekarang apakah kata-kata Ahok itu benar atau tidak? Lalu juga apakah orang Kristen itu kafir atau tidak? Itu benar atau tidaknya itu tergantung dari soal definisi. Apa itu kafir ya? Saya kira di sini mungkin ada dua definisi yang juga dipegang. Misalnya ya, kalau kafir itu dianggap atau didefinisikan sebagai tidak bertuhan atau tidak mempunyai sesembahan alias ateis. Ateis itu orang yang tidak percaya ada Tuhan atau percaya bahwa Tuhan itu tidak ada ya. Misalnya orang-orang seperti Ludwig Feuerbach, juga yang mengatakan bahwa agama itu sebenarnya hanya mimpi dari manusia kasta rendah, itu seorang ateis dari Jerman. Juga Friedrich Nietzsche yang juga mengatakan bahwa God is die, Allah sudah mati, dia memperkenalkan filsafat atau teologi Allah mati. Nah, kalau ateis, kafir itu diartikan sebagai tidak bertuhan atau ateis, maka adalah salah kalau menuduh bahwa orang Kristen itu adalah kafir. Mengapa? Karena orang Kristen itu bertuhan. Ya, kita bertuhan. Kalau kita bertuhan masa dikatakan kafir? Kalau kita mengikuti definisi ini. Karena itu juga maka semua yang bertuhan itu entah Tuhannya itu batu kah, kayu kah, apa, tidak peduli. Yang penting dia ada sesembahan, dia bukan ateis, maka dia tidak bisa disebut kafir. Nah, kalau mengikuti definisi ini maka kata-kata Ahok itu benar. Karena Ahok bilang, saya bukan kafir, saya bertuhan, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, maka di sini Ahok benar, dan juga tidak ada orang kafir di dunia ini kecuali para ateis. Dan di dunia timur kita bisa lihat bahwa ateisme itu tidak mendapatkan pengaruh ya. Kita bisa melihat bahwa ateis berkembang lebih kepada di barat ketika orang lebih mengandalkan rasionya, tapi suatu perasaan religius atau kesadaran beragama itu hidup di kalangan timur. Saudara pergi sampai ke pedalaman-pedalaman di Papua sana atau pedalaman manapun, saudara akan menemukan orang yang menyembah batu, menyembah kayu, menyembah pohon atau apa saja.
Nah, dia menyembah batu, kayu, pohon, ya soal benar atau tidak dia percaya batu itu Tuhan, kayu itu Tuhan, gunung itu Tuhan, tapi berarti dia sadar akan adanya Tuhan. Dia bukan ateis. Kalau begitu dia juga tidak bisa dianggap sebagai kafir. Maka agama-agama suku seperti Merapu itu juga bukan kafir. Jingitiu di Sabu juga bukan kafir. Dan itu berarti bahwa memang klaim Islam bahwa Kristen itu kafir itu salah. Ya. Dan juga berarti bahwa Ahok benar, bahwa dia bukan kafir karena dia percaya Yesus adalah Tuhan. Itu kalau kita mengikuti definisi bahwa kafir itu sama dengan tidak bertuhan atau ateis. Tapi ada definisi yang lain ya soal kafir ini. Definisi kedua ini mungkin mau mengatakan bahwa kafir itu didefinisikan sebagai orang yang tidak termasuk di dalam agama kita atau orang yang tidak seiman dengan iman kita. Nah, kalau definisi ini yang dipakai, maka apa yang dikatakan oleh orang Islam itu benar, bahwa Kristen itu kafir. Ya karena apa? Ya karena kita tidak mempercayai apa yang mereka percayai. Kita tidak memeluk iman seperti yang mereka percayai. Nah, maka dengan definisi ini memang ya betul juga bahwa kita kafir bagi atau di mata mereka. Ya, kalau pakai definisi ini maka menurut saya kita juga tidak perlu keberatan dibilang kafir. Ya, Ahok juga tidak perlu menyangkali bahwa dia kafir kalau definisi kedua ini yang dipakai. Nah, tapi ingat juga bahwa kalau kita menggunakan definisi ini bahwa semua yang tidak seagama dengan saya itu adalah kafir, ya. Kalau kita konsisten dengan definisi ini, maka bagi saya adalah bahwa semua agama juga termasuk Islam juga kafir. Si Habib Rizik juga kafir. Semua saksi-saksi itu orang-orang FPI semua juga kafir juga. Kenapa? Karena pada dasarnya semua yang tidak sama dengan saya, semua yang tidak beragama sama dengan saya, semua yang tidak memeluk keyakinan saya adalah kafir. Nah, Islam kan tidak percaya apa yang Kristen percaya. Berarti Islam juga kafir. Ya. Maka sekali lagi, semua agama pada dasarnya adalah kafir bagi agama lain, ditinggal dari definisi yang kedua ini. Maka pada waktu orang bilang kita kafir, kita juga bilang sama, kamu juga kafir. Saya kafir di mata kamu, kamu juga kafir di mata saya. Nah, jadi sekarang tergantung definisi mana yang mau dipakai. Kalau definisi pertama yang dipakai, kafir itu tidak bertuhan atau ateis, ya tudingan Islam itu salah. Ya. Tapi kalau definisi kedua yang dipakai, ya barang siapa yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad SAW atau semua yang tidak mengucapkan kalimat syahadat itu adalah kafir, ya tidak apa-apa, kita memang kafir karena kita tidak mengucapkan kalimat syahadat, tidak percaya Muhammad itu adalah nabi. Ya. Tapi juga berarti berlaku bahwa bagi siapa yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat juga kafir. Maka sekarang apakah Islam percaya Yesus adalah juru selamat dan Tuhan? Mereka tidak percaya. Apakah mereka percaya Allah Tritunggal? Tidak. Kalau begitu Islam juga kafir di dalam pandangan saya sebagai seorang Kristen dengan menganut definisi yang kedua. Nah, jadi sekarang definisi yang benar itu yang mana? Ya, kalau melihat semua percakapan, baca-baca di media sosial, saya pikir kelihatannya memang Islam memakai definisi yang kedua, sehingga semua yang bukan Islam itu dianggap kafir. Nah, saya memeriksa di dalam Alkitab Kristen, ya baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kata kafir itu hanya dipakai dalam Alkitab terjemahan baru dari Lai itu 3 kali saja, ya 3 kali saja. Tapi mungkin di dalam hal ini hanya 2 ayat yang relevan untuk konteks apa yang saya bicarakan ini. Nah, kalau kita melihat misalnya dalam Bilangan 23 ayat 9, ya, Bilangan 23 ayat 9 ini ada orang namanya Balak, ya, dia disuruh untuk mengutuk bangsa Israel. Nah, lalu justru Tuhan mengubah kutuk dia tidak jadi mengutuk. Lalu muncullah kalimat yang keluar dari mulut Balak ini, ya. Maksud saya adalah Bileam, ya, Bileam yang disuruh Balak untuk mengutuk Israel. Lalu muncullah kata-kata dari mulut Bileam ini, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit batu aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir.
Nah, suatu bangsa yang diam sendiri itu menunjuk bangsa Israel dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Nah, kalau begitu bangsa kafir di sini itu dikontraskan dengan bangsa Israel. Kalau saya melihat terjemahan Indonesia sehari-hari ya dari Bilangan 23 ayat 9 ini, dari puncak gunung-gunung kulihat mereka, dari bukit-bukit kupandang mereka, lihat suatu bangsa yang tersendiri, tak termasuk golongan bangsa-bangsa lain. Tak termasuk golongan bangsa lain. Nah, di sini dalam Alkitab terjemahan Indonesia sehari-hari ini, bangsa-bangsa kafir itu diterjemahkan sebagai golongan bangsa-bangsa lain. Sekali lagi, itu dikontraskan dengan bangsa Israel. Nah, itu berarti bahwa semua bangsa non-Israel, ya, atau lebih tepatnya adalah mungkin mengacu kepada iman Israel, itu dianggap sebagai kafir. Berarti kelihatannya definisi kedua yang dipakai. Jadi semua yang non-Israel itu adalah kafir. Kita bangsa Indonesia itu adalah bangsa kafir karena kita bukan Israel. Ya, bangsa Arab juga adalah bangsa yang kafir. Malaysia, Filipina, manapun semua kafir karena non-Israel. Ya, kita bisa membandingkan ini dengan Galatia 2 ayat 14 ketika Paulus bicara kepada Petrus ya. Dikatakan dalam Galatia 2 ayat 14 ya, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Lagi-lagi di sini Paulus adalah orang Yahudi. Dia bicara kepada Petrus yang adalah orang Yahudi. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, lalu dikontraskan dan bukan secara Yahudi. Berarti semua yang non-Yahudi itu dianggap kafir oleh orang Yahudi. Nah, sekarang apakah orang Indonesia itu orang Yahudi? Ya, bukan. Maka kita ini kafir di mata orang Yahudi atau orang Israel. Apakah bangsa Arab itu Israel? Tidak. Maka Arab juga adalah kafir di mata Israel. Nah, jadi definisi kedua yang dipakai. Nah, kalau kita membawa kepada Kristen ya, saya masih melihat di dalam Galatia 2 ayat 14 tadi ya. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-14 ini, itu di bagian awalnya begini. Tetapi waktu kulihat, ini kata-kata Paulus ya, waktu kulihat bahwa kelakuan mereka, itu kelakuan Petrus dan juga orang-orang yang lain, orang Yahudi yang lain, kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi dan seterusnya. Berarti di sini juga selain kafir itu dikontraskan dengan keyahudian, tapi Paulus juga mengaitkan kafir ini dengan kelakuan mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Berarti yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil itu sama dengan kafir. Ya. Nah, sekarang yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil itu siapa? Pertama, jelas bahwa semua agama non-Kristen itu jelas tidak sesuai dengan iman Kristen. Tapi kedua, ada orang-orang yang beragama Kristen juga, tetapi kelakuan mereka atau pemahaman mereka tidak sesuai dengan iman Kristen yang ada dalam kitab suci. Berarti dari definisi ini maka semua non-Kristen juga kafir. Tapi termasuk juga orang di dalam Kristen bisa juga adalah orang kafir. Nah, jadi ini definisi kedua yang dipakai. Nah, kalau definisi kedua ini benar, maka saya kira kita tidak pusingkanlah Islam mau bilang kita kafir kah, terserahlah. Kenapa? Karena pada saat mereka bilang kafir, karena apa? Karena kita tidak percaya iman Islam. Iya, tapi pada saat itu juga kamu juga kafir. Kenapa? Karena kamu tidak percaya apa yang saya percaya. Saat kamu tidak percaya Allah Tritunggal, kamu tidak percaya Yesus Allah Tuhan, Yesus Juru Selamat, dan lain sebagainya. Saya tidak sama dengan kamu, kamu anggap saya kafir. Tapi kamu juga tidak sama dengan saya, berarti kamu juga kafir. Jadi marilah kita saling mengkafirkan. Ya, kita kafir mengkafirkan. Nah, tapi ya disayangkannya adalah kok sesama kafir, kok saling mengkafirkan. Nah, ini jadi pusing kita dengan hal seperti ini. Nah, hal seperti ini menurut saya adalah sesuatu yang harusnya, kalaupun kita misalnya percaya bahwa ini si A, si B, si kafir ya, tapi dengan mengucapkan itu di dalam suatu konteks pluralisme atau juga kehidupan yang begitu plural, dan dengan nada kebencian dan seolah-olah paling benar, saya kira kita kembali saja. Kalau memang mau pakai definisi kedua ya, saya kafir bagimu, tapi kamu juga kafir bagi saya. Selesai. Jadi, tak usah pusing. Ya, yang bilang kita kafir juga kafir. Titik.